lewati tahun dengan sukacita. Haleluya. Sukacita itu penting ya. Sukacita itu yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Biarlah kita mau ingat selalu ya. Ayat ini di dalam hati kita sepanjang tahun. Ya, bersukacitalah senantiasa. Tuhan sangat senang ya kalau melihat anak-anaknya itu bersukacita. Tentu kita juga senang melihat anak-anak kita bersukacita, saudara. Tuhan tidak senang kalau kita merengut, saudara. No, Tuhan senang dengan sukacita, dengan senyum, dengan kegirangan, dengan tawariang, dengan sorak-sorai. Haleluya. Oh, saudara membaca Mazmur selalu mengajak, mari bersukacitalah, mari bertepuk tanganlah, mari bersorak-sorailah. So itu mari saudara ya, kita mau lewati dengan sukacita. Apakah mungkin? Nah pertanyaannya begitu saudara ya. Apakah mungkin kita menghadapi banyak masalah ya. Kita juga menghadapi banyak problem, banyak persoalan saudara-saudara. Kadang juga sakit penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Tapi firman Tuhan memberi jawaban kepada kita. Bahwa sukacita itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat sejenak tentang kitab Filipi. Kitab Filipi ini adalah kitab sukacita, surat sukacita. Di dalam surat Filipi yang cuma 4 pasal ini, ada 16 kali kata sukacita. Dimunculkan, ditulis oleh Rasul Paulus. Bayangkan saudara, cuma 4 pasal Paulus mengulang kata sukacita itu. Sampai 16 kali. Saudara tahu enggak surat Filipi ini ditulis di mana? Surat Filipi ini ditulis di dalam penjara. Ini penjara Romawi, penjara bawah tanah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata dungeon. Itu penjara bawah tanah, liang. Lebih tepat dikatakan liang. Yang sangat kumuh. Jangan dibayangkan tempat yang bersih. Yang baunya tidak karu-karuan. Yang kumpul dengan berbagai orang sudah. Dan dalam keadaan yang terbelenggu. Dalam Filipi pasal 1, 4 kali Paulus berkata tentang belenggu. Cuma di bahasa Indonesia tidak ada. Tapi di bahasa Inggris. My chain. Rantaiku ini. Belengguku ini. Ingat. Jadi Paulus dalam keadaan yang sangat berlawanan dengan situasi kondisi pada umumnya yang membuat kita sukacita. Tidak. Paulus dalam keadaan yang sangat down, sangat terperosok, sangat tidak layak. Tapi dia bisa menulis surat sukacita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ternyata memang sukacita itu saudara-saudara yang daripada Tuhan itu sumbernya dari hati. Makanya Amsal berkata apa? Orang yang hatinya gembira itu seperti orang yang berpesta setiap hari. Kita juga berpesta di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari orang yang bersukacita itu berpesta. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa sih rahasia dari sukacita Paulus itu. Apa rahasia sukacita Paulus? Yang pertama, kalau kita membaca di dalam surat Filipi ini, maka yang pertama kita bisa simpulkan apa rahasia sukacita Paulus, yaitu karena dia bisa menjaga hatinya dengan baik. Oh, hati. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan atau lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Jadi Paulus ini saudara-saudara, dia tahu bagaimana dia menjaga hatinya. Mengapa dia menjaga hati? Karena ternyata walaupun dia orangnya di penjara saudara-saudara, tapi banyak hal-hal yang terjadi di luar sana yang mencoba untuk mendiskreditkan pribadinya. Dan dia tidak bisa membalas. Dia tidak bisa berdalih.
Mengapa? Karena dia di penjara, saudara-saudara. Sedangkan di sana orang luar sedang mau menggosipkan dia macam-macam. Dengan satu tujuan, supaya Paulus tambah down. Udah orangnya di penjara, dibuat mentalnya down dan sebagainya dan sebagainya. Bayangkan. Jadi ini satu hal yang bisa membuat hati seseorang minimal tuh marah. Kok bisa ya? Saya sudah melayani dengan baik. Saya sudah berupaya sebaik-baiknya memberi yang terbaik. Kok masih ada? Kok tega-teganya? Nah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita ada di dalam pelayanan. Saya sudah berusaha memberi yang terbaik. Tapi masih ada orang yang coba mendiskreditkan nama saya. Itu Paulus. Tetapi Paulus berkata apa? Oh tidak. Dia tidak mencoba untuk membela diri dan sebagainya. Dia cuma ngomong, enggak apa-apa. Yang penting Yesus Kristus dimuliakan. Haleluya. Yang penting Injil diberitakan. Bagi dia tidak mengapa. Namanya diapakan dia tidak mengapa. Kalau kita bisa begini, wah. Oh saudara, kita tidak akan goyah sukacita ini. Memang sebenarnya harus begini. Karena kita melayani itu tanggung jawab kita ke atas kok. Yang penting bagaimana di hadapan Tuhan kita tulus murni, kita sungguh-sungguh. Dan kita mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang kekal untuk upah yang surgawi. Ini Filipi, aku mengarahkan diriku kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Aku berlari ke situ. Ini Filipi. Kalau kita bisa begini saudara, wah apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Sukacita itu akan tetap ada di dalam hati kita, amin. So itu mari kita mau belajar juga ya. Ini adalah rahasia yang pertama. Bagaimana Paulus dia tetap bersukacita dalam segala situasi kondisi. Yang kedua, Paulus memiliki keyakinan yang teguh akan keselamatannya. Apa artinya ini saudara? Jadi Paulus ini dalam hatinya yang paling dalam dia itu mantep sudah. Teguh. Apa teguhnya? Bahwa dia satu kali akan selamat dan bersama-sama dengan Tuhannya yang dia layani. Itu yang penting sebenarnya. Ini ada di dalam hati Paulus. Dia berkata apapun yang terjadi. Tapi aku tahu, aku yakin, aku percaya bahwa pada akhirnya ini yang penting. Aku selamat. Pada akhirnya saudara dan saya selamat. Haleluya. Ini yang penting keselamatan ini loh saudara. Itu yang harus membuat kita bersorak-sorai sepanjang hari. Sepanjang hidup kita. Jadi ini mantap dulu, mantap ini. Kalau ini mantap, wah saudara-saudara. Apapun yang terjadi. Saudara tidak akan goyah. Karena saya tahu pada akhirnya aku selamat. Dan ini yang diomongkan sama Tuhan Yesus bukan? Waktu murid-murid 70 murid diutus oleh Tuhan Yesus. Ayo pergi, sembuhkan orang sakit, beritakan Injil, usir setan, bangkitkan orang mati. Setelah diutus mereka sekian waktu mereka kembali lagi. Wah mereka sungguh-sungguh excited, bersuka cita. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan luar biasa memang. Waduh Tuhan luar biasa. Kami berdoa orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, setan-setan diusir, yang mati bangkit. Wah, saudara, bayangkan saudara. Bukankah itu sesuatu yang sangat excited, membuat kita, bergembira. Nah itulah keadaan murid-murid waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Oh tunggu dulu, jangan kamu bersuka cita karena hal-hal itu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di dalam sorga. Haleluya. Bersukacitalah karena namamu ada dalam surga. Siapa saya? Siapa Anda? Tapi nama kita ada di kitab kehidupan. Itu yang harus membuat saudara dan saya bersukacita. Amin. Ketiga, Paulus dia tahu cara mengatasi kekhawatiran. Dia tahu bagaimana kalau kekhawatiran itu datang. Kekhawatiran itu bisa saja datang sewaktu-waktu. Karena manusia memang terbatas dan masih penuh dengan kelemahan. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran itu bisa datang. Wah, jangan-jangan begini.
Nanti sakit sedikit, jangan-jangan ini apa. Bisa, ya khawatir. Apalagi dengan keadaan zaman sekarang, penyakit yang begitu merajalela, saudara, penyakit aneh-aneh muncul. Maka orang itu akan khawatir, wah nanti pilek, waduh nanti apa ini ya, nanti gini apa ini. Wah macam-macam. Nanti ada gini, dengar khawatir, banyak kekhawatiran. Paulus, dia tahu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Kita baca ayat ini. Bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam ayat lengkapnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia akan memelihara, akan memenuhi hatimu dan pikiranmu. Dan ayat ini bukan satu-satunya di dalam Alkitab yang berbicara tentang kekhawatiran. Banyak. Yesus sendiri juga ngomong. Petrus juga ngomong. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memperdulikan engkau. Mazmur, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Jadi banyak saudara-saudara. Ayat-ayat ini jelas memberitahu kepada kita bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu. Yaitu kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, ini kekhawatiranku. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Kalau kita tahu, kita bisa menyerahkan, maka saya yakin apa yang dikatakan oleh ayat ini akan kita alami. Damai sejahtera dari Bapa surgawi. Sukacita itu tetap akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ya, masalahnya kita nggak bisa menyerahkan. Mengapa saya katakan demikian? Begini saudara. Saya mau tunjukkan apa itu artinya menyerahkan. Di sini saya membawa satu bola yang berwarna-warni indah. Ada merah, kuning, merah, biru. Macam-macam warnanya. Tapi saudara-saudara, bola ini bukan sembarang bola. Karena bola ini adalah bola masalah, saudara ya. Mengapa saya katakan demikian? Tapi ini ada banyak masalah nih. Masalah suami istri. Siapa yang di sini punya masalah suami istri? Masalah pelayanan. Ini melayani Tuhan, banyak masalah pelayanan. Masalah kesehatan. Ada yang sakit, yang lemah, punya masalah kesehatan. Masalah keuangan, ekonomi lagi seret, pekerjaan sepi, atau mungkin saudara di PHK, atau apapun juga. Masalah pekerjaan, ya hampir sama. Jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sudah hadapi banyak kesulitan di situ. Mungkin masalah pegawainya sulit, masalah ini, macam-macam. Masalah pendidikan anak. Kita khawatir gimana nanti kalau anak saya sudah lulus SMA. Ya bisa enggak saya menyekolahkan. Bagaimana nanti, apa yang akan terjadi dengan anak saya dan sebagainya. Masalah pendidikan. Masalah anak saya nakal, tidak nurut, begini, begitu, macam-macam. Masalah pribadi juga ikut ambil bagian di sini. Dan berbagai macam masalah lain. Nah ini yang kita bawa dalam hati kita. Lalu kita melihat firman Tuhan berkata, serahkan itu di dalam doa. Lalu kita berdoa, kita menyerahkan bola ini kepada Allah, saudara-saudara. Dan saudara tahu bahwa kata menyerahkan itu di dalam bahasa aslinya, itu ada dua kata. Yang pertama dipakai kata galal. Galal itu artinya apa? Roll away, lempar, roll, gulingkan, gelindingkan itu kepadaku. Bolanya tolong kembalikan ke saya. Terima kasih. Puji Tuhan bola saya kembali. Ini yang sering kita lakukan bukan? Setelah kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, kita gelindingkan kepada Tuhan. Waktu kita amin, Tuhan bolaku mana? Lalu kita bangkit kembali, kita bawa bola ini pulang. Kita tidak bisa lepas ini, kekhawatiran masih kita gandoli. Kita bawa pulang, kita minta lagi dari Tuhan, Tuhan mana bolaku tadi? Itu yang pertama, dan itu yang sering kali terjadi. Ada arti yang kedua dari kata menyerahkan, dipakai kata shalak. Ini artinya cast away,
throw away, artinya lempar. Silakan dibawa pulang, saya tidak mau lagi sudah. Kalau kita mengerti, menyerahkan itu, maka kita tidak akan lagi punya kekhawatiran. Amin. Udah kita lempar aja kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mampu menyelesaikan segala perkara. Janji Tuhan ya dan amin. Kita mau pegang itu. Sebab itu mari, kita juga mau belajar seperti Rasul Paulus. Saya yakin Rasul Paulus ini banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia belajar, dia serahkan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera itu yang selalu memelihara hati dan pikirannya. Yang keempat, ini yang berikutnya yang saya lihat di dalam kitab Filipi. Apa rahasia Paulus dalam bersukacita? Yaitu dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalimat-kalimat selanjutnya berkata, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Jadi saudara-saudara, salah satu memang yang membuat orang itu tidak bersukacita, karena dia punya keinginan-keinginan yang tidak terlaksana. Manusia ya memang wajar ya. Kita nggak punya apa-apa, ingin sepeda motor, ya puji Tuhan. Siapa itu orang baik? Wah ingin yang lebih besar sisinya, wah lebih bagus. Udah dapat, waduh lihat orang lain punya mobil, saya ingin punya mobil. Gak apa-apa Tuhan, ele-elean gak apa-apa, pokoknya rodanya 4. Ya, sepeda motor rodanya 2. Ojo yang 3 ya Tuhan. Wah Tuhan kasih roda 4 susah. Terus keinginan ini tidak habis. Ya udah dapat ini, kita ingin. Nah saudara-saudara, ketika itu tidak terpenuhi, kita kehilangan sukacita. Keinginan itu ibu satu macam tentunya ya. Bukan cuma masalah-masalah materi, termasuk hal yang lain. Dan Yakobus berkata apa? Kamu enggak mendapat karena keinginanmu cuma untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu maumu sendiri. Makanya kamu enggak dapat. Makanya kamu bertengkar, makanya kamu berkelahi. Ini firman Tuhan yang luar biasa ini. Manusia kan sering gitu. Karena enggak dapat apa yang diinginkan, bertengkar. Bertengkar enggak cukup, berkelahi. Dan seterusnya. Tapi Paulus berkata, aku tahu semuanya. Dan aku sudah belajar, tentu belajar itu perlu proses ya. Aku sudah belajar, aku dilatih oleh Tuhan. Aku belajar dalam segala keadaan. Aku merasa cukup, amin. Tapi saya berkata kepada saudara, ini mesti hati-hati juga loh ya. Ada orang yang dia tidak mau maju, dia malas, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, lalu dia bilang, aku Alkitabiah. Coba itu baca Filipi 4 ayat 10-13. Aku merasa cukup dalam segala sesuatu. Nah itu lain lagi masalahnya. Malas, nggak mau berusaha. Tapi ini benar-benar saudara-saudara, dari hati Rasul Paulus dia tahu berpadan dengan yang ada. Orang yang merasa cukup puas itu orang yang berbahagia, itu sudah peribahasa. Makanya itu saudara, inilah saya lihat salah satu yang luar biasa. Dan Paulus kata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita bisa belajar ini, wah saudara. Apapun kita akan selalu bersuka cita. Punya keinginan tidak salah. Bukan lalu kita nggak punya keinginan, itu juga mustahil. Kita punya keinginan, tapi kita belajar, serahkan, sama seperti tadi, serahkan keinginan kita, bawa dalam doa. Dan kita percayakan kepada Tuhan. Saya percaya, keinginan yang daripada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati dan nyatakan. Itu Amsal. Dikatakan keinginan yang terpenuhi, itu pohon kehidupan. Dan Tuhan memberi pohon kehidupan kepada orang yang percaya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yaitu berdoa. Haleluya. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi kalau sudah mentok, sudah nggak usah teori banyak-banyak. Yang 4 atas itu lupakan saja, yang 5 ini elengono. Yang kelima apa kuncinya? Berdoa, tutup dengan doa. Sudah bawa dalam doa, saudara. Nanti saudara akan lihat bagaimana sukacita itu akan melimpah di dalam hatimu. Daud berkata, di hadiratmu, di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah. Mazmur 16. Lalu kita tahu kuncinya ini saudara-saudara. Apapun dalam kehidupan kita. Tidak usah teori macam-macam sudah.
berlutut, berdoa. Dan saya percaya sukacita itu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Karena pemazmur berkata demikian, saya tutup dengan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Tuhan memberkati, terima sukacita dari Tuhan. Haleluya.